Mohon izin Prof. Azra dan Bapak sekalian, Prof. Bagir yang saya muliakan dan Bapak Ibu. Ada beberapa hal penting yang sebenarnya dari awal tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nini, terutama dalam konteks yang perlu kami tekankan tentang situasi kebebasan pers kita ini atau kemerdekaan pers kita memang betul-betul belum bebas. Jadi kata kunci adalah cukup bebas. Oleh karena itu, maka kami di Dewan Pers akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, tentu kepada perusahaan pers. Tadi menyambung karena begini bahwa kemerdekaan pers ini adalah hasil dari antara penilaian terhadap situasi perusahaan pers maupun terhadap kebebasan jurnalis dalam berkarya. Yang pertama adalah kami merekomendasikan kepada perusahaan pers yang ada di seluruh Indonesia untuk selalu meningkatkan upaya guna menciptakan situasi yang kondusif bagi jurnalis agar terbebas dari kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk di lingkungan perusahaan pers dan membentuk ruang pengaduan di internal perusahaan pers. Tidak semua perusahaan pers memiliki hal ini, Bapak sekalian. Ini isu yang sangat sensitif. Oleh karena itu kami setelah melihat capaian indeks kemerdekaan pers tahun ini yang kita mulai penelitiannya tahun lalu, maka ini penting kami sampaikan. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan terhadap Piagam Palembang. Ini ada piagam yang ditandatangani oleh para komunitas pers tahun 2010 saat Hari Pers Nasional di Palembang waktu itu, dan sampai hari ini memang masih menyimpan sejumlah PR, terutama dalam hal meratifikasi kode etik jurnalistik, kemudian kepatuhan terhadap standar perusahaan pers dan standar perlindungan wartawan serta standar kompetensi wartawan. Hari ini kita semua tahu, saya kira Dewan Pers menghadapi situasi yang sangat challenging dalam konteks kompetensi standar kompetensi wartawan. Ada tetangga di sana yang mencoba untuk memulai hal seperti ini, tapi saya kira kita semua paham bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers adalah yang benar. Yang ketiga adalah soal pemenuhan terhadap kesejahteraan jurnalis dengan sepenuhnya mengimplementasikan pemberian gaji sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sedih kalau melihat bahwa di sebagian dari daerah kita ini ada masih cukup banyak wartawan yang digaji di bawah UMR. Karena kalau kita bicara kesehatan wartawan tentu adalah beyond UMR. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Oleh karena itu kami merekomendasikan hal tersebut seiring dengan tentu saja penguatan bisnis dari setiap perusahaan pers. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas jurnalis dalam pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam pemberitaan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, tak terkecuali anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Yang terakhir, rekomendasi kami kepada perusahaan pers adalah yang kelima, agar perusahaan pers selalu meningkatkan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan yang berperspektif gender. Tentunya adalah hal yang sangat penting dan kami akan lihat mudah-mudahan tahun depan 5 rekomendasi kami pada perusahaan pers ini sudah ada perbaikan. Yang kedua, Bapak sekalian, ini ada rekomendasi kami kepada institusi penegak hukum. Yang pertama, kepada institusi penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, kami berharap ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel di lingkungan institusi dalam merespon pelaporan atau pengaduan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata, agar diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Kita sudah cukup lama melakukan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan kami berharap kalau ada kasus-kasus tentang sengketa pemberitaan pers, maka kiranya Dewan Pers adalah tempat yang paling tepat untuk menyelesaikannya, bukan diseret ke ranah pidana atau delik pidana. Yang kedua adalah institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, tentu telah menjalin komunikasi dengan kami Dewan Pers dalam hal terhadap laporan tadi, sehingga upaya ini kami harapkan bisa mencegah kecenderungan ataupun upaya untuk mengarah pada kriminalisasi terhadap perusahaan maupun pers maupun jurnalis yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Berikutnya yang ketiga adalah rekomendasi kami kepada teman-teman di parlemen, di DPR RI maupun DPRD kota, kabupaten, dan provinsi. Kami berharap DPR RI melakukan pemantauan dan penilaian atas implementasi Undang-Undang ITE yang telah memberi ruang untuk banyak sekali kasus-kasus wartawan ini diseret melalui penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Saya kira ini adalah suatu proses atau upaya mengkriminalisasi karya jurnalistik yang sepatutnya kita sayangkan dan semestinya sudah harus menggunakan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Pers.
di mana kewenangan tersebut melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang itu terhadap dalam Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Jadi kan betul teman-teman di parlemen bisa mendengarkan ini dan menjadi satu harapan kami, aspirasi kami agar upaya-upaya untuk mengkriminalisasi wartawan atau karya jurnalistik itu bisa benar-benar hilang dari Undang-Undang ITE. Kemudian kepada kawan-kawan di kawan-kawan legislatif di provinsi maupun kota kabupaten, kami berharap juga berperan aktif dalam menghindarkan pertumbuhan media yang tidak berkualitas dengan cara menggunakan verifikasi bersama pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama. Dalam banyak praktik kawan-kawan di daerah memang di legislatif maupun eksekutif meminta saran pada kami apakah kita perlu membuat satu peraturan atau perda atau pergub atau perwali atau perbub untuk mengatur apakah tanda kutip mengatur apakah hanya kepada perusahaan pers yang sudah terverifikasi boleh dilakukan kerjasama. Nah, beberapa provinsi dan kota kabupaten sudah melakukan itu, ada Provinsi Riau dengan pergub, kemudian di beberapa kota kabupaten juga sudah. Arahnya sebenarnya tidak ingin membatasi perusahaan pers yang hadir, tapi lebih untuk mengarah kepada upaya agar kawan-kawan perusahaan pers yang belum terverifikasi ini mau untuk mengikuti pedoman standar perusahaan pers yang telah ditetapkan Dewan Pers, sehingga tercapai sebuah ekosistem pers yang benar-benar sehat secara bisnis maupun sehat secara dalam perspektif kemerdekaan pers. Kemudian yang terakhir kami dalam konteks kepada kawan-kawan legislator, kami ingin agar DPR RI memberikan dukungan pada upaya peningkatan kemerdekaan pers dalam peraturan perundangan yang terkait dengan tugas jurnalistik, terutama agar mengharmonisasikan dengan RUU KUHP yang sekarang masih dalam proses dibuka lagi konsultasi dengan publik secara masif. Bagaimana tadi Prof. Asri juga sampaikan, bahwa sekalian kami di Dewan Pers sangat concern dan sangat intens mendorong agar DPR membuka ruang-ruang publik kembali untuk mendiskusikan beberapa pasal dalam RUU KUHP ini yang akan disempurnakan agar tidak memiliki tensi melakukan kriminalisasi terhadap jurnalis maupun perusahaan pers. Dua rekomendasi lagi, yang ketiga kepada teman-teman pemerintah dan di level eksekutif maupun pemerintah daerah, kami berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan insentif kepada perusahaan pers yang terverifikasi. Bentuknya tentu bisa sangat tergantung pada kebutuhan lokal ataupun di daerah, yang intinya tentu tidak akan mengurangi independensi lembaga pers tersebut. Bahkan juga kami berharap dan kami ingin meyakinkan bahwa independensi pers adalah di atas segala-galanya. Kerjasama adalah bagian dari proses bisnis, tapi independensi pers adalah hal yang tidak boleh untuk diredusir. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, kami juga berharap agar berperan aktif dalam menghindarkan bagian media yang tidak berkualitas dengan menggunakan acuan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama. Tadi sudah berkali-kali kami sampaikan dan ini memang penting sekali. Tadi Bu Nik juga sampaikan betapa di banyak daerah ketergantungan perusahaan pers atau lembaga pers terhadap dana dari APBD sangat tinggi sekali, dan ini ada kecenderungan di dalam banyak praktik menjadikan media lokal atau media bersangkutan memiliki dependensi atau justru ketergantungan. Padahal ini sesuatu yang berkebalikan dengan asas-asas dalam kemerdekaan pers. Media tetap harus memiliki kualitas independensi yang cukup terhadap siapapun. Kepada organisasi wartawan, kami berharap dan merekomendasikan, pertama, kawan-kawan organisasi wartawan kami berharap terus melakukan program-program pelatihan bagi masyarakat tentang jurnalisme warga. Bapak Ibu, saya kira ada banyak contoh kasus media sosial sekarang ataupun teman-teman atau warga kita ini di Republik ini banyak berkreasi untuk mencoba menjadi seorang jurnalis warga. Nah, kami kira ketimbang dilarang, saya pikir kami berpikir dan merekomendasikan agar justru diperkuat dengan pelatihan-pelatihan. Karena tidak sedikit dari para vlogger dan blogger ini memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas jurnalisme, tetapi mereka tidak ada dalam sebuah tubuh lembaga perusahaan pers atau yang memiliki mekanisme yang lebih terukur. Nah, untuk itu supaya tidak melantur ke sana kemari dan tidak produktif, justru kita dorong agar bisa dilatih sehingga bisa ikut meningkatkan ekosistem pers agar lebih sehat.
dan banyak juga lembaga-lembaga publik yang sudah memainkan itu, walaupun tentu saja mereka bukan lembaga perusahaan pers. Kemudian organisasi wartawan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan dalam pemberitaan yang beragam. Isu keberagaman sangat penting. Kami di Dewan Pers sangat menaruh empati dan respek yang tinggi terhadap isu keberagaman ini. Dan juga kita akan terus mendorong agar isu-isu yang muncul terhadap kelompok rentan dan terutama perempuan, anak-anak ini terus menjadi salah satu isu yang penting untuk diangkat oleh ekosistem pers, dan juga tentu saja konteksnya dalam memperkuat profesionalisme wartawan di dalam mengcover atau melaporkan tentang isu tersebut. Nah, yang terakhir kami ingin menunjukkan tentang apa yang terjadi di setiap provinsi sekalian. Bisa ditayangkan yang infografik provinsi, teman-teman. Ya, kalau tadi Bu Nini menyampaikan 3 provinsi tertinggi dan 3 provinsi terendah nilai IKP-nya, maka dengan melihat infografis ini kita akan jelas melihat mana saja provinsi yang menduduki peringkat 1 sampai 34. Nah, ini adalah sebuah ada dinamika menarik dan tidak selalu sama di setiap 5 tahun, di tahun ke tahun, dan dalam 5 tahun terakhir ini memang ada peningkatan yang terus terus tumbuh dari indeks kemerdekaan pers kita. Tapi sekali lagi kami memang memiliki PR yang sangat, kami dan kita semua memiliki PR yang sangat besar untuk mendorong kemerdekaan pers ada pada posisi yang nilai benar-benar bebas ke angka 90 sampai 100. Tentu mungkin sulit sekali untuk 100, tapi menuju angka 90 sekian itu ada sebuah cita-cita yang patut kita rawat dan kita pelihara dengan cara mendorong ekosistem pers yang lebih berkualitas. Inilah hasil wajah indeks kemerdekaan pers kita tahun 2022, sekalian. Mungkin yang ada di Zoom bisa ikut memperhatikan provinsi mana yang kira-kira patut dicermati tadi sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam rilis tentang hasil IKP 2022 ini akan menjadi sebuah batu bijak bagi pengambil kebijakan di pusat maupun kota, kabupaten, dan provinsi serta ekosistem pers untuk sama-sama kita pastikan dan kita dorong kemerdekaan pers kita terus berkembang mencapai titik yang paling optimal. Demikian Bapak sekalian, Pak Asep, Bu Nini menambahkan apa yang ada di Bu Nini dan meneruskan apa yang kami ingin sampaikan. Kami kembali kepada Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.